Inilah babak ke-19 kejuaraan FIM Motocross Dunia Lembah Kecantikan Oriental MXGP Cina MX2 balapan pertama saat gerbang terbuka hole shot oleh Sasha Kunen. Ini adalah hole shot ke-16 dari Sasha Kunen. Di belakangnya ada Valin, Lata, Kasmakers, dan Langenfelder. Sayang sekali, Valin terjatuh di tikungan ketiga dari posisi kedua. Dari drone kita lihat di bawah jembatan merah, Kadowa melewati Kasmaker untuk posisi keempat. Kadowa dan Liam Everett melewati Langenfelder untuk posisi 3 dan 4. Langenfelder melewati Everett kembali untuk posisi keempat. Berikutnya, Kadowa bertahan di posisi kedua melewati Lata. Crosser Adamo 80 berhasil melewati Liam Everett 26 untuk posisi kelima. Berikutnya Adamo berhasil melewati crosser nomor 18 Lata untuk posisi keempat di putaran ke-15. Dan di lap terakhir kita bisa lihat Sasha Kunen masih memimpin di race pertama ini. Sayang sekali Sasha Kunen terjatuh tetapi tetap memimpin di race pertama ini, dan di garis finish kali ini Sasha Kunen menangkan posisi pertama, Kadowa posisi kedua, nah pada posisi ketiga, dan Adamo posisi 4 setelah Lata di posisi kelima. Selamat kepada Sasha Kunen. Dan berikut hasil balapan race pertama. Kunen memimpin, Kadowa kedua, Langenfelder ketiga, Kadowa dan Lata di 5 besar, El Singa dan Reu Sulis di posisi 10 besar. MX2 balapan kedua saat gerbang terbuka. Kali ini hole shot oleh Langenfelder 27. Di belakangnya ada Kunen, Lata, Adamo, dan Kadowa. Kali ini cross 18 Lata berhasil melewati Sasha Kunen cross 19 untuk posisi kedua. Sasha Kunen kembali melewati Lata untuk posisi kedua. Berikutnya Kadowa cross nomor 1 berhasil melewati Lata untuk posisi keempat. Kadowa terjatuh namun bertahan di posisi keempat. Sayang sekali Sasha Kunen terjatuh di tikungan kanan bertahan di posisi ketiga. Berikutnya kesalahan oleh Kadowa mendarat di luar jalur saat dia menyerang Sasha Kunen untuk posisi ketiga. Dan berikutnya cross 80 Adamo mengoper ke dalam pada Langenfelder untuk memimpin. Kejar-kejaran masih oleh Adamo dan Langenfelder, dan kali ini di garis finish Adamo memenangkan posisi pertama, Langenfelder kedua, Sasha Kunen di posisi ketiga, Kadowa keempat, McClellan di posisi kelima. Dan berikut hasil keseluruhan, Sasha Kunen memimpin, Adamo kedua, Langenfelder ketiga, Kadowa dan McClellan di 5 besar. Dan berikut hasil kejuaraan, Langenfelder memimpin, Kadowa kedua, Adamo ketiga, Kunen posisi keempat. Dan di podium, selamat kepada Sasha Kunen menangkan posisi pertama, Adamo posisi kedua, dan Langenfelder posisi ketiga, sedangkan Langenfelder masih memimpin kejuaraan. Ya, sangat senang bisa meraih posisi keseluruhan. Kami bekerja sangat keras untuk ini seperti Turki juga kemarin, tapi kami melakukan kesalahan kecil seperti balapan kedua di sini, tapi ya, sangat bisa menang. MXGP balapan pertama saat gerbang terbuka. Kali ini hole shot oleh Maxime Renaux 1999 dari Yamaha. Di belakangnya ada Herling, Jonas, Romain Febvre, dan Tim Gasser. Kita lihat di belakang ada Lucas Kunen di posisi ke-12. Sayang sekali kesalahan Romain Febvre, Godunov melewati untuk posisi ke-6. Berikutnya Romain Febvre dan Lucas Kunen, keduanya melewati Godunov untuk posisi ke-6 dan posisi ke-7. Berikutnya Romain Febvre melewati Fernandez 170 di tikungan terakhir dan melompat untuk posisi ke-5. Berikutnya
Crosser 132 Bona Corsi berhasil melewati Lucas Kunen untuk posisi ke-8. Kunen akan finish di posisi ke-9. Jeffrey Herring berhasil menyerang Renault untuk memimpin dalam 2 tikungan beruntun. Dan berikutnya Jeffrey Herring melewati Renault di awal tikungan lurus untuk memimpin. Dan tim Gasser berhasil melewati Renault di tikungan belakang untuk posisi kedua. Dan di garis finish kali ini Jeffrey Herring kelas 84 dari KTM memenangkan posisi pertama, kemenangan ke-7 tahun ini dan 212 panjang karirnya. Di posisi kedua tim Gasser, Renault di posisi ketiga, Fevre keempat dan Fernandez di posisi kelima. Dan berikut hasil kejuaraan, Herring memimpin, Gasser kedua, Renault ketiga, Fevre dan Fernandez di 5 besar. Lucas Kunen, Flanderen di 10 besar. MXGP balapan kedua saat gerbang terbuka, siapa akan mendapatkan hole shot kali ini, dan akhirnya tim Gasser 0243 dari Honda memenangkan hole shot. Di belakangnya ada Kunen dan Herring serta Fevre dan Fernandez. Sayang sekali Lucas Kunen terjatuh di tikungan kedua. Herring memimpin menyalip tim Gasser di tikungan yang sama dengan Lucas Kunen yang mengalami kecelakaan, sedangkan terjadi tabrakan Jonas turun dari posisi kelima di lap pertama. Lucas Kunen memulai kembali dari barisan belakang dan Fernandez sampai menabrak Romain Fevre 2 kali melalui perlipatan dan kemudian tikungan. Berikutnya Fernandez 170 berhasil melewati Romain Fevre untuk posisi ketiga berbelok di tikungan terakhir. Berikutnya Jaguar 93 berhasil melewati Bona Corsi kedua melewati kematan untuk posisi ke-6. Kita lihat tim Gasser mengejar Herring untuk memimpin di race kedua ini. Dan di race kedua ini, Jeffrey Herring menangkan posisi pertama, tim Gasser di posisi kedua, Fernandez di posisi ketiga, Romain Fevre di posisi keempat, dan Flanderen di posisi kelima. Selamat kepada Jeffrey Herring. Dan berikut hasil keseluruhan. Herring memimpin, Gasser kedua, Fernandez ketiga, Fevre keempat, dan Renault kelima. Berikut hasil kejuaraan, Fevre masih memimpin, Lucas Kunen kedua, Kononov ketiga. Dan di podium, selamat kepada Jeffrey Herring menangkan juara pertama, Gasser posisi kedua, dan Fernandez posisi ketiga. Romain Fevre masih memimpin kejuaraan. Maksud saya kecepatan bukan masalah, hanya panasnya saja. Maksud saya cukup kesulitan dengan panasnya, tapi saya baru tiba hari Jumat, jadi saya hanya punya waktu 1 hari untuk beradaptasi. Jadi saya punya waktu seminggu sampai Australia. Jadi semoga saja di Australia saya bisa mengatasinya sedikit lebih baik, tapi orang-orang di rumah sungguh luar biasa panasnya di sini, sungguh sangat sulit.